Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita Helmi, NIM S1S1220007. Di sini saya akan menjelaskan laporan yang telah saya buat, yaitu aljabar linear, yaitu dengan judul penerapan metode Luminosity untuk mengubah GB ke grayscale. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penyusunan makalah aljabar linear dengan judul penerapan metode Luminosity untuk mengubah GB ke grayscale ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linear. Salawat serta salam tercukuplah pula untuk baginda Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita yang dahulu berada di zaman kegelapan dan sekarang berada di zaman yang terang benderang, serta zaman di mana teknologi sudah semakin canggih dan berkembang pesat. Dalam penyusunan makalah ini, saya mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak tersebut, terutama kepada Bapak Natalis SSI MCS selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar linear yang telah menambah wawasan saya karena telah memberikan saya tugas dengan materi ini. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya saya berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum serta pula sebagai segala ilmu, bantuan dan dorongan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah dan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Kita baca latar belakang. Jadi, citra digital adalah representasi visual dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik seperti kamera digital, pemindai atau sensor digital lainnya. Citra digital terdiri dari piksel-piksel diskrit yang membentuk gambar dan resolusi tertentu. Setiap piksel dalam citra digital memiliki atribut yang mendefinisikan intensitas warna atau tingkat keabuan yang terkait dengan titik tersebut. Latar belakang tentang citra digital melibatkan pemahaman tentang bagaimana citra digital terbentuk, struktur dan properti piksel, serta aplikasi yang melibatkan pengolahan analisis citra. Di sini ada pembentukan citra digital, piksel, resolusi, dan pengolahan citra digital, dan aplikasi citra digital, citra digital ini digunakan untuk diagnosis dan pemantauan kondisi pasien. Kalau di bidang medis, dia itu digunakan untuk diagnosis dan pemantauan kondisi pasien melalui pencitraan medis seperti sinar X atau MRI dan CT scan. Kalau di bidang keamanan, dia itu citra digital digunakan untuk pemantauan CCTV dan pengenalan wajah. Langsung saja ke bab 2, yaitu di pembahasan. Citra, terdapat pengertian citra. Terdapat istilah citra yang dalam bahasa Inggris disebut image. Secara harfiah, citra atau image adalah gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Contoh citra antara lain adalah foto dan lukisan. Citra ada dua macam, yaitu citra kontinu dan citra diskrit. Citra kontinu dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog, misalnya mata manusia dan kamera analog. Citra diskrit dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Beberapa sistem optik dilengkapi dengan fungsi digitalisasi sehingga ia mampu menghasilkan citra diskrit. Misalnya, kamera digital dan scanner. Citra diskrit disebut juga citra digital. Komputer digital yang umum dipakai saat ini hanya dapat mengolah citra digital. Agar dapat diolah dengan menggunakan komputer digital, maka suatu citra harus direpresentasikan secara numerik dan nilai-nilai diskrit.
Citra digital merupakan suatu matriks di mana indeks baris dan kolomnya menyatakan suatu titik pada citra tersebut dan elemen matriksnya yang disebut sebagai elemen gambar atau piksel menyatakan nilai derajat keabuan pada titik tersebut. Citra digital berukuran N kali M atau tingginya itu N, lebarnya itu M, dan dinyatakan dengan matriks N kali M. Bentuk matriks digital dapat dilihat pada gambar 2.1. Nah, N itu jumlah baris, 0 lebih kecil dari sama dengan Y, lebih kecil dari sama dengan N kurang 1. Nah, M jumlah kolom, 0 lebih kecil, cocok, 0 lebih kecil dari sama dengan Y, lebih kecil dari sama dengan Y, N kurang 1. M sama dengan jumlah kolom, 0 lebih kecil dari sama dengan X, lebih kecil dari sama dengan M kurang 1. Nah, di sini sudah ada rumus-rumusnya. Nah, ini. Nah, citra digital itu pada umumnya ada 4 persegi panjang dan dimensi ukurannya tinggi X kali lebar. Nah, ini ada. Dimensi citra digital berisi blok-blok kecil yang berupa elemen gambar yang disebut piksel. Ini disebut piksel. Piksel-piksel tersebut memuat informasi yang menyusun suatu citra. Nah, contohnya ini yang di sini nih, ini namanya citra. Untuk menunjukkan tingkat pencahayaan piksel digunakan bilangan bulat yang besarnya 8 bit atau 1 byte. Nah, di satu ini tuh jumlahnya 8 bit dan dengan rentang antara 0,0 sampai 255. Nah, kalau 0 itu untuk warna hitam, maksudnya dia warna hitam, 0 itu warna hitam. Nah, kalau 225 itu warna putih dan tingkat keabuan ditandai kalau tingkat keabuan itu ditandai dengan 0 sampai 225. Nah, kita langsung ke tipe citra digital. Berdasarkan format penyimpanan nilai warnanya, citra digital terbagi dalam 3 tipe, yaitu ada citra biner atau citra biner itu binary image adalah citra yang hanya mempunyai 2 nilai derajat keabuan, hitam dan putih. Piksel yang bernilai 1 melambangkan warna hitam, dan sedangkan piksel yang bernilai 0 itu adalah warna putih. Dinyatakan dalam suatu fungsi ini f, x, y, sigma 0,1. Berikut ini adalah contoh citra biner direpresentasikan nilai tiap piksel seperti pada gambar 2.2. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini kalau misalnya 0,0000 itu nih warna putih, kalau misalnya 1,1,1,1 ini hitam. Nah, sampai sini 1,1,1 itu hitam, dan ini 1 hitam. Nah, ini nih. Di sini juga bisa kita lihat dapat berbentuk B, tapi agak kurang terlihat karena masih berbentuk dengan nomor. Kalau di sini sudah ada representasinya. Nah, langsung ke citra grayscale atau skala keabuan. Citra yang terdiri dari satu layar warna dengan derajat keabuan tertentu. Untuk kebanyakan citra digital 8 bit, maka sistem grayscale diukur berdasarkan skala intensitas kecerahan yang bernilai 0 sampai 255, di mana yang hitam pekat adalah 0 dan yang terputih adalah 255. Dinyatakan dalam suatu fungsi f, x, y, sigma 0, 255. Gambar 2.3 menunjukkan citra skala keabuan 8 bit dengan ukuran 512 x 512 piksel. Nah, ini contohnya. Bisa kita lihat sini keabuannya masih ada gambar putihnya, tapi ada juga gambar lebih ke mencolok ke abu-abu. Baik, langsung saja ke citra berwarna atau RGB. RGB adalah suatu model warna yang terdiri dari merah, hijau, dan biru, digabungkan dalam membentuk suatu susunan warna yang luas. Setiap warna, misalnya merah, dapat
dapat diberi rentang nilai. Untuk monitor komputer, nilai rentangnya paling kecil itu 0 dan paling besar itu 255. Pilihan skala 256 didasarkan pada cara pengungkapan 8 digit bilangan biner yang digunakan oleh mesin komputer. Dengan cara ini akan diperoleh warna campuran sebanyak 256 kali 256 kali 256 sama dengan 16.777.216 jenis warna. Sebuah jenis warna dapat dibayangkan sebagai vektor di ruang 3 dimensi yang biasanya dipakai dalam matematika. Koordinatnya dinyatakan dalam bentuk 3 bilangan, yaitu komponen X dan komponen Y dan komponen Z. Misalkan sebuah vektor dituliskan sebagai R sama dengan X, Y, Z. Untuk warna, komponen-komponen tersebut digantikan oleh komponen R atau red, atau G, green, atau B, blue. Jadi sebuah jenis warna dapat dituliskan sebagai berikut. Warna sama dengan RGB dalam kurung XXX, XXX gitu, atau XX gitu. Kalau putih itu RGB sama dengan 255, 255 gitu. Sedangkan untuk hitam, RGB-nya hitam itu sama dengan RGB itu 0,0,0,0,0,0. Jadi gambar 2.4 menunjukkan contoh citra berwarna 8 bit. Representasi dalam citra digital dinyalakan dalam persamaan ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada merah, ada hijau, ada kuning juga gitu. Nah, langsung ke computer vision. Pada hakikatnya, computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia. Dalam proses penglihatan manusia melihat objek dengan menggunakan indera penglihatan yang berupa mata, lalu citra objek diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan sehingga manusia mengerti objek apa yang tampak. Hasil interpretasi ini kemudian digunakan untuk pengembalian keputusan. Tes. Ada suaranya. Di sini garis besar human vision dan computer vision. Kalau human vision menggunakan mata dan visual cortex di dalam otak, sedangkan computer vision menggunakan kamera-kamera yang terhubung pada sistem komputer. Dan pada human vision menemukan dari gambar objek apa yang ada dalam penglihatan, di mana posisinya, bagaimana mereka bergerak dan apa membentuk, sedangkan computer vision secara otomatis menginterpretasi gambar-gambar dan mencoba untuk mengerti isinya seperti pada human vision. Secara garis besar, computer vision adalah sebuah teknologi mesin yang mampu mengenali objek yang diamati. Kemampuan untuk mengenali ini merupakan kombinasi dari pengolahan citra dan pengenalan pola. Pengolahan citra adalah proses awal dalam computer vision untuk menghasilkan citra yang lebih baik atau lebih mudah diinterpretasikan. Sedangkan pengenalan pola adalah proses identifikasi objek pada citra. Proses-proses dalam computer vision secara garis besar dapat dibagi menjadi satu, proses mengakuisisi citra digital atau image acquisition, dan dua, proses pengolahan citra digital atau image processing. Tiga, proses analisis data citra atau image analysis. Empat, proses pemahaman data citra atau image understanding. Computer vision adalah sebuah tantangan untuk mencoba meniru indera manusia yang paling kuat. Bidang ini memiliki sejumlah aplikasi dalam dunia industri, antara lain yang pertama itu otomatisasi proses industri, 2, obat-obatan dan diagnostik, 3, hiburan atau film dan video, 4, keamanan dan pengawasan, 5, visualisasi dan augmented reality, 6, komunikasi, 7, interaksi manusia dan komputer, 8, kemiliteran dan penelitian ruang angkasa. Lanjut di pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra dengan menggunakan komputer agar kualitasnya baik. Tujuannya agar citra dapat mudah diinterpretasi oleh manusia dan komputer. Pada umumnya,
Operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila perbaikan atau modifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra. Elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Sebagai citra perlu digabung dengan citra yang lain. Nah, di sini sudah ada contohnya seperti likeness. Di sini ada codingannya. Ini bisa kita lihat di sini. Nih, ini bisa kita langsung masukin di codingan dalam kode di atas nih. Sini juga sudah ada codingannya seperti ini. Ini juga sudah ada, bisa kita lihat saja. Dalam di likeness, nah dalam kode di atas, fungsi RGB atau grayscale mengambil parameter RGB yang merupakan tuple yang berisi nilai R, G, dan B. Rumus yang digunakan dalam metode likeness adalah max RGB tambah min RGB per 2. Nilai maksimum dan minimum dari RG dan B dihitung, kemudian nilai grayscale dihitung sebagai rata-rata dari nilai maksimum dan minimum tersebut. Dalam contoh penggunaan sebuah nilai RGB 100,150,200 diberikan sebagai input, kode tersebut akan menghitung nilai grayscale menggunakan rumus likeness dan mencetakkan hasilnya di layar. Nah, ini bisa dilihat. Nah, untuk AVRX algoritmanya adalah dengan menambahkan seluruh nilai RGB kemudian dibagi 3 sehingga diperoleh nilai rata-rata RGB. Nilai rata-rata itulah yang dapat dikatakan sebagai grayscale atau rumus matematisnya adalah grayscale sama dengan R tambah G tambah B per 3. Ini udah ada codingannya. Dalam kode di atas, fungsi RGB to grayscale menerima parameter RGB. Rumus yang digunakan dalam metode AVRX adalah R tambah G tambah B per 3. Nilai RG dan B dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan 3 untuk mendapatkan nilai grayscale sebagai rata-rata dari komponen RGB. Dalam contoh penggunaannya, sebuah nilai RGB atau secara diberikan sebagai input. Nah, untuk luminosity itu algoritmanya seperti ini. Dalam kode di atas itu sama saja dengan fungsi RGB. Rumus yang digunakan luminosity itu adalah 0,21 kali R tambah 0,72 kali G dan 0,07 kali B. Masing-masing komponen RGB dikalikan dengan bobot tertentu dan hasilnya dijumlahkan untuk menghasilkan nilai grayscale. Nah, contohnya seperti ini. Dari hitam sini terus ke sini. Ini sudah ada. Dan di histogram citra di sini histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan atau brightness dan kontraks dari sebuah gambar. Umumnya, setiap piksel memiliki nilai derajat kabuan. Misalkan citra dengan L derajat kabuan yaitu dari 0 sampai L1. Secara matematis, histogram citra dihitung dengan rumus seperti ini. Di mana NI jumlah piksel memiliki derajat kabuan I, N itu jumlah seluruh piksel dalam citra. Nah, ini sudah ada matriks citra digital, bisa dilihat di sini. Dan ini adalah perhitungan histogram. Di sini sudah ada perhitungan langkah-langkahnya seperti siapkan data yang akan dianalisis. Ini buat tabel histogram. Nah, langsung
Untuk kesimpulannya, pengolahan citra digital tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak manfaat yang kita peroleh dengan adanya pengolahan citra digital dan dalam pengiriman data dan informasi. Pengolahan citra digital merupakan proses pengolahan dan analisis citra yang banyak melibatkan persepsi visual. Proses ini mempunyai ciri data, masukan, dan informasi keluaran yang terbentuk citra. Istilah pengolahan citra digital secara umum didefinisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan komputer. Dalam definisi yang lebih luas, pengolahan citra digital yang mencakup semua data dua dimensi. Citra digital adalah barisan bilangan nyata maupun kompleks yang diwakili bit-bit tertentu. Saran saya untuk peningkatan kebutuhan terhadap aplikasi citra digital demikian preset ini harus pula didukung oleh suatu pengolahan citra yang dapat meningkatkan mutu citra. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu citra tersebut adalah dengan mengatur kecerahan dan kontras secara otomatis sehingga citra menjadi lebih jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan yang kedua, yaitu ruang vektor. Langsung saja. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, informasi telah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Nah, di sini bisa lihat. Model ruang vektor merupakan suatu metode cukup yang banyak digunakan dalam sistem information retrieval. Namun karena konsep information filtering memiliki prinsip yang mirip dengan information retrieval, maka model ruang vektor ini juga dapat diimplementasikan pada aplikasi information filtering. Dengan menggunakan model ruang vektor, dokumen-dokumen yang ada dan profil menggunakan dipetakan menjadi n dimensi vektor. Term frekuensi suatu term adalah jumlah term tersebut dapat ditemukan dalam dokumen atau profil. Dokumen frekuensi suatu term adalah banyaknya dokumen dalam koleksi yang mengandung kemunculan term tersebut. Nah, di sini mengukur kemiripan dokumen dengan kebutuhan pengguna. Ada dot product, ada quotient similarity measure, dan perbedaan information filtering dengan information retrieval. Nah, di sini ada implementasinya vector space model. Kayak dokumen 1, saya suka belajar matematika di sekolah, dan dokumen 2, matematika adalah mata pelajaran favorit saya. Nah, langkah-langkahnya itu seperti berikut. Nah, membangun misalnya saya itu 1 gitu. Bisa dilihat di sini. Ada perhitungan kemiripannya. Nah, di sini sudah kesimpulannya. Permodelan ruang vektor. Bisa dilihat di sini semuanya. Begitu saja. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.